Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel ya. Baik, pada kesempatan ini saya baru akan melakukan servis kompresor ya. Ini alat penghisapnya ya. Dengan kasus tidak mau keluar angin ya. Baik, mari kita periksa apa yang rusak ya. Pertama kita buka dulu pipa ya, pipa daripada masuk yang menuju ke kompresor dari pistonnya ya. Kita kendorkan semua ya, pelan-pelan ya, dengan menggunakan kunci T22 ya. Kita kendorkan pelan-pelan ya, artinya hati-hati. Kendorkan dimur semuanya ya, jangan salah satu, supaya tidak kadang kalau dari satu dulu menyebabkan lainnya kadang rusak ya. Baik, yang sebelahnya juga kita kendorkan pipanya ya, pipa masuknya angin, yang mana ini mempunyai tekanan ya. Kita kendorkan dengan menggunakan kunci Inggris ya, karena ini kuncinya sudah tidak standar ini ya. Yang satu pakai kunci 22, yang ini murnya lebih besar ya. Baik, kita pakai kunci Inggris yang multifungsi ya. Baik, sudah kecopot selangnya, kita coba ini ya. Anginnya tidak mau masuk, juga agak berat ya. Ini kalau normal biasanya ini ada sedotan ya, diputar-putar gini. Kalau normal itu ada sedotan, ini sedotannya kurang ya, atau bisa dikatakan hampir tidak terasa. Kompresor ini menggunakan 3 piston ya. Jadi 3 piston ini, 3 piston. Jadi mompanya menggunakan 3 piston, sehingga otomatis anginnya harusnya lebih cepat ya. Baik, mari kita coba baut atau tutup daripada piston ya, dengan menggunakan kunci L atau kunci model T seperti ini ya. Ada baut jumlahnya 4 ya. Itu kita kendorin semua, dimana di tutup itu terdapat klep ya, klep buka dan klep tutup ya, ketika menyedot dan membuang ya, dimana sistem kompresor itu adalah ketika menyedot maka klep, nah ini bisa kita lihat ya, klep buang dan klep tutupnya ini kadang ini kotor ya, sehingga mengganjal, atau kotoran itu mengganjal, sehingga klep ataupun membran ya itu terganjal kotoran, sehingga tidak mau rapet ya, sehingga ketika harusnya angin dimasukkan ke dalam tabung kompresor, karena klepnya atau membrannya tidak rapet ya, sehingga anginnya tidak masuk ke dalam kompresor semua ya, sehingga kompresornya itu kurang cepat masuknya angin ya.
Baik, kita kendorin semua ya, baut-baut penutup sekernya atau penutup pistonnya. Kita kontrol daripada membran-membrannya atau klepnya ya. Klep di sini ada dua macam kadang ya. Pertama biasanya berbentuk plat tipis ya, segi 4 ya. Kadang menggunakan yang model sekarang itu kadang menggunakan membran ya, semacam plat tipis ya. Dan ini model lama ya, seperti ini ya. Ini pistonnya kelihatan, dan ini kotor banget ini ya, tempat klep dan dudukan klepnya ya. Kita bersihkan dulu ya dengan menggunakan alat bantu supaya lebih cepat ya. Kita pakai bor ya, dengan menggunakan sikat baja yang diputar oleh bor ya, sehingga pengerjaannya lebih cepat dan lebih bersih ya. Karena kadang kotoran yang sudah terlalu lama itu mengerak dan susah dibersihkan. Teman semua, kompresor ini biasa digunakan untuk mengecat ya. Jadi anginnya itu dimanfaatkan untuk mengecat mobil ya. Tapi karena di dalam klep masuk itu tidak dikasih saringan ya, klep masuk ya, di sini klep masuk dan klep buang ini ya. Nah, ini ada dua klep masuk dan klep buang, dimana di klep masuknya itu tidak dikasih dengan filter, maka akan menyebabkan kotoran masuk ke dalam piston dan juga klep ya. Baik, kita buka ini penutup daripada klepnya ya. Kita putar aja dengan menggunakan ini ya, seperti ini ya. Ada pernya dan juga ada klep, yaitu semacam plat tipis ya, seperti ini ya, segi 4 ya. Ya, seperti ini klepnya bentuknya ya. Untuk yang tipe lama, untuk yang model sekarang biasanya kadang pakai membran ya. Membran. Ya, ini klep untuk masuk ya, klep hisap, ini klep masuk ke dalam kompresor ya. Kita bersihkan ya, tempat dudukan dudukan klepnya, sama pastikan pernya masih bagus ya. Ini kita pasang ya klepnya atau katupnya ya. Kita kasih setempet ya. Kita kasih setempet pertama agar bisa rapat, kedua jika suatu saat kita mau bongkar lagi tidak mengalami kesulitan ya, atau di saat perawatan nanti di servis berikutnya ya. Baik, kemudian kita kuatkan kembali dengan menggunakan kunci ya, seperti ini, tang maksudnya ya. Hati-hati ya. Kemudian klep masuk ini ya, ini klep buang atau klep yang memasukkan udara ke dalam tabung ya. Klepnya sama, cuma posisinya yang berbeda ya, tempat pernya ya. Dimana cara kerjanya, ketika piston itu turun ke bawah, titik mati bawah ya, dari titik mati atas ke titik mati bawah, maka akan membuka daripada klep hisap ya. Kemudian ketika piston mau ke titik mati atas, itu mendorong daripada klep masuk ke dalam klep yang masuk ke dalam tabung ya.
begitu dan seterusnya kerjanya ya, berulang kali sehingga bisa memenuhi angin yang ada di dalam tabung kompresor ya. Baik, ini kita bersihkan lagi ya bagian daripada permukaan piston ya, permukaan piston, dimana ini pistonnya ada 3 ya. Kita bersihkan semua dengan menggunakan bantuan alat bor sama sikat baja ya, agar lebih cepat pengerjaannya ya. Kita gunakan sikat baja sama ada bekas daripada gasket, yaitu dibersihkan juga ya. Baik, setelah itu kita balik ya, kemudian kita bersihkan juga yang sebelahnya ya. Kita bersihkan sisa-sisa gasket ya, yang barangkali masih menempel di situ ya. Kita buka. Kita gunakan bor lagi ya, sikat masih bersama sikat baja agar pengerjaannya lebih cepat. Baik teman-teman semua, jadi kita itu paling tidak mengerti ya bagaimana cara kerja daripada kompresor ini ya. Setidaknya kita tambah ilmu, tambah wawasan ya, mengerti akan cara kerjanya ya. Ya, harapan saya adalah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, terutama yang saya sampaikan di channel video-video channel YouTube Kurnia Diesel ya. Harapannya bisa bermanfaat ke depannya. Baik, setelah bersih kita buatkan packing ya dari bahan TPA ya, kemudian silinder head atau tutup piston yang ada klepnya itu kita pasang kembali ya. Masih dengan menggunakan kunci T ya, kunci T seperti ini ya. Ukurannya adalah nomor 5 ya. Dan bautnya juga menggunakan kunci model L ya, atau pakai kunci seperti ini ya. Usahakan cara memasangnya ya silang ya, jangan kenceng satu dulu dikencengin, nanti enggak kekencangan dan juga kerapatannya nanti biar bersamaan ya. Kompresor ini bermacam-macam ya, ada yang cuma menggunakan satu piston ya, ada juga yang menggunakan 2 piston ya, dan yang kebetulan yang kita servis ini adalah menggunakan 3 piston ya. Kita coba putar-putar dulu ya, ini lancar apa tidak. Kemudian masih satu yang belum bisa kepasang ya. Baik, mari kita pasang dan jangan lupa gasketnya ya. Kita kasih gasket ya biar rapat ya.
Gasketnya kita bikinkan sendiri dengan menggunakan bahan TBA ya, yang merupakan bahan spesial untuk pembuat perpak ya. Baik, setelah itu mari kita pasangkan ya. Masih dengan menggunakan kunci T ya. Kita paskan bautnya ya, jangan langsung kenceng. Kalau sudah terasa bautnya pas, pindah yang lain dulu ya, nanti cara mengencangkannya bersama-sama. Kompresor ini banyak kegunaannya ya, teman-teman semua. Biasanya bisa untuk usaha tambal ban ya, ada juga yang digunakan untuk mengecat air ya, mengecat tembok atau mobil ya. Banyak sekali kegunaannya ya. Dan alat-alat ini banyak kita jumpai di setiap daerah atau setiap kampung, biasanya pasti ada ya. Mudah-mudahan dengan mengerti dengan adanya video ini ya, paling tidak kita bisa mengerti daripada cara kerjanya ya. Dan bagi yang belum bisa bongkar, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, paling tidak menambah khasanah ilmu ya. Baik, ini sudah kepasang ya. Kita pasang pipa-pipanya kembali. Yang mau pipa ini adalah pipa tekanan tinggi yang masuk ke dalam tabung kompresor ya. Jadi ini kalau pas mengisi air, hati-hati jangan megang ini ya, karena panas. Karena dimana udara dipaksa masuk ke dalam tabung kompresor. Jadi kasusnya ini teman-teman semua tadi ya, klepnya kotor ya, sehingga kotoran mengganjal daripada lubang pemasukan dan pembuangan, sehingga angin tidak bisa bekerja dengan maksimal karena angin keluar bebas, sehingga tidak mau masuk ke dalam tabung ya. Kita kencangkan dengan menggunakan kunci Inggris ya, dengan penuh perasaan ya. Baru kemudian kita kuatkan lagi baut penutup piston ya. Mengapa tidak dikencangkan tadi? Karena ini supaya masang pipa itu tadi gampang ya, karena menghindari ngereh itu susah untuk dipasang ke dalam antara mur dan bautnya. Nanti kalau dipaksakan bisa rusak ya. Tapi kalau sebelum dikencangkan ini kan jadinya fleksibel, jadi pakai tangan dulu ya. Sekiranya alurnya sudah atau dratnya sudah masuk, baru menggunakan kunci ya. Kita kontrol semua ya, pastikan kuat.
Kurnia Diesel servis berbagai macam alat pertanian ya, termasuk kompresor ini, kemudian traktor ya, kemudian alat penggilingan padi, mesin potong rumput, pompa air ya, pokoknya segala yang berhubungan dengan pertanian ya. Karena apa? Saat ini sistemnya semua alat serba menggunakan mesin ya. Jadi sehingga kita paling tidak harus mengerti ya, supaya kita bisa tahu, karena di lingkungan kita itu banyak alat-alat yang serba mesin ya. Baik, sudah oke, diputer-puter sudah lancar ya. Setelah itu kita pasangkan ke dalam tabung kompresornya ya. Kita pasangkan ke dalam tabung kompresornya ya. Kemudian kita bautkan kembali ya. Baik, kita bautkan kembali dengan menggunakan baut 12 ya. Dan kita cari juga kunci yang ukurannya 12 ya tentunya ya. Lalu kuatkan ya. Kuatkan ke 4 baut, jangan lupa disenterkan ya, atau diluruskan antara puli kompresor dengan puli engine atau penggerak mesinnya ya. Kita kasih ring ya, supaya lebih kencang ya. Kita gunakan kasih ring plat atau ring pir ya. Baik, kita senterkan dulu ya, supaya kira-kira nanti ketika dipasang V-bel atau penghubung ya, itu bisa lurus sehingga V-belnya awet ya. Kita kuatkan. Bautnya semua 4 baut jumlahnya ya, 4 baut. Ya, kita bautkan semuanya ya. Untuk wilayah Magelang ya khususnya ya, bila mana mungkin mempunyai alat-alat seperti ini ya dan tidak bisa menangani, silakan dibawa ke Kurnia Diesel ya, Jalan Mayor Kusen, KM 05 Mungkit ya. Adapun bila yang jauh ya, mudah-mudahan dengan melihat video ini ya bisa bermanfaat. Baik, mari kita coba ya, kita hidupkan mesinnya ya. Sudah hidup mesinnya, kita tes anginnya ya, kita tes nyedot apa enggak ya. Ini sudah sedotannya sudah lumayan bagus ya. Tadi tidak ada isapannya sama sekali nih. Ini cara ngetesnya pakai tangan aja, itu ditempelkan ke bibir daripada lubang masuk. Nanti tangan kita akan terasa kesedot ya, udah bagus ya. Baik, mungkin itu aja dari Kurnia Diesel Magelang. Jangan lupa subscribe, kemudian like dan juga komen ya, agar channel YouTube Kurnia Diesel berkembang. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.